Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, selamat bertemu pada kesempatan kita pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri pada pertemuan kita yang pertama, yaitu kita akan berbicara tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Oke, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Regina Yosafat Padalani atau biasa disapa dengan Ibu Ina. Dan juga profesi Ibu di sekolah sini di SMA Negeri 2 Kalabahi sebagai guru pendidikan agama Katolik. Dan di bidang ekstrakurikuler itu juga membantu dalam bidang pramuka sebagai koordinator dan juga sering dalam bidang seni, khususnya seni vokal. Oke anak-anak, hari ini Rabu tanggal 28 Juni 2023 kita akan memulai pertemuan kita. Oke, sebelumnya itu Ibu tanya dulu. Semuanya sehat? Oke, syukur kepada Allah. Ternyata semuanya sehat-sehat saja ya. Mantap. Selanjutnya ya, Ibu periksa dulu kerapian. Oh, mantap, semuanya pada rapi. Di meja kursi semuanya rapi, di lantai juga Ibu tidak temukan satu kotoran juga ya. Mantap. Oke, anak-anakku yang terkasih, kita mulai kegiatan kita pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada hari ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, mari kita minta bimbingan Tuhan terang Allah Roh Kudus untuk senantiasa memberikan roh kebijaksanaan agar proses pembelajaran pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Oke anak-anakku terkasih, mari kita siapkan hati batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijakan sejati. Syukur dan terima kasih atas rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pribadi yang memiliki keluhuran sebagai citra Allah. Kami mohon semoga dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu menjadi pribadi yang baik bagi Tuhan dan sesama dalam membangun dunia yang harmonis, rukun, dan damai. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, tema atau materi yang mau kita pelajari pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023, itu bertemakan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kompetensi dasar, yaitu pertama, bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai citra yang bersaudara satu sama lain. Dua, menghargai sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain. Dan yang ketiga, memahami konsekuensi dirinya sebagai citra Allah dalam berelasi dengan sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain. Dan yang keempat,
melakukan aktivitas misalnya menulis refleksi, doa, puisi, atau membuat clipping atau gambar berwarna tentang sikap saling menghargai. Oke, anak-anak terkasih, tadi kita sudah melihat atau mendengar kompetensi dasar. Sekarang Ibu ajak lagi kita masuk pada indikator. Indikator yang hari ini kita mau pelajari, yang pertama bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai citranya yang bersaudara satu sama lain, dua menghargai sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, dan yang ketiga menganalisis sebab-sebab munculnya tindakan diskriminasi dan sikap fanatisme dalam hidup manusia. Keempat, merumuskan ajaran gereja dalam buku-buku dokumen gereja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Berikut, yang kelima, merumuskan ajaran kitab suci tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Yang keenam, merumuskan keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Yang ketujuh, menulis refleksi diri tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan yang kedelapan, membuat aksi nyata. Misalnya kita berkunjung ke pantai asuhan atau berbuat karya-karya, terlibat dalam karya-karya karitatif atau karya-karya cinta kasih dimanapun kita berada, dimulai dari dalam keluarga, lingkungan kita berada, atau di dalam lingkungan gereja ya, serta kehidupan sosial bermasyarakat ya sayang orang. Oke, anak-anak masih semangat? Terima kasih. Ternyata Ibu melihat dari raut wajah kalian, kalian semua masih semangat, masih fit Oke terus Oke, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Apakah kamu atau anak-anak ini, apakah kalian sungguh-sungguh mensyukuri bahwa Allah menciptakan diri kalian sebagai citra yang sama dengan Allah, dan juga kalian memiliki saudara-saudara yang ada di sekitar kalian? Dua, apakah kalian menghormati temanmu, tetanggamu, tanpa membedakan diri mereka dari status sosial, suku, dan agama? Oke, yang pertama itu kita perlu mensyukuri karena kita hidup, bergerak, dan ada di dunia ini semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Maka kita hadir di tengah-tengah dunia melalui keluarga kita, dan kita membangun relasi komunikasi berinteraksi dengan sesama kita. Dalam pergaulan dengan sesama, itu kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Lu bukan saya punya ini apa keluarga, kau bukan kami satu daerah, atau kau ini rambut keriting atau rambut atau hidung pesek. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti kita sudah menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa kalian ini, kita ini adalah gambarannya atau serupa dengan rupa atau gambar Allah. Berarti kita perlu menghargai, menghormati dalam perbedaan atau dalam keunikan tersebut. Karena di dalam keunikan atau perbedaan satu dengan lain terdapat kekayaan-kekayaan. Misalnya kita bisa saling melengkapi. Misalnya saya tidak tahu ini mengerjakan pekerjaan matematika, ya si Rina bisa membantu dalam pekerjaan matematika saya, atau Rina tidak tahu dalam menggambar. Nah, saya bisa membantu Rina dalam menggambar. Ya, sehingga ada kolerasi atau hubungan satu dengan lain. Kita saling melengkapi. Berikut. Bisa paham? Bisa dimengerti anak-anak? Oke, mantap. Selanjutnya, apakah kamu peduli terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang lain atau sesama kamu?
Kalau kita lihat orang diperlakukan tidak adil, itu kira-kira kalian punya hati itu bagaimana? Ya, prihatin, sedih, emosi, jengkel. Terus reaksi yang timbul, ya pastinya ada gerakan hati atau hati nurani kita akan berbicara untuk membela kebenaran, membela keadilan, dan berusaha untuk menciptakan keharmonisan hidup yang rukun, damai, dan sejahtera. Berikut juga, nah, anak-anakku terkasih, setelah kalian mendengar, Ibu, kalian bisa menuangkan isi hati kalian, kalian bisa mengekspresikan gejolak yang ada dalam diri kalian dengan menuangkan lewat puisi. Sebentar Ibu ini panggil kalian untuk tampil di depan dan mempresentasikan atau membacakan puisi kalian berdasarkan pengalaman pribadi atau refleksi yang sudah kalian tuangkan dalam kata-kata, permainan kata-kata kalian lewat puisi. Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Ibu bangga kalian telah menampilkan, mempresentasikan isi hati kalian lewat puisi yang begitu bagus sekali dan sangat menyentuh hati Ibu. Ibu sangat bangga pada kalian. Puisi kalian sungguh luar biasa. Profisiat untuk itu ya anak-anak. Oke, dari pengalaman realita yang tadi kita sudah sama-sama pelajari tentang keluhuran kita sebagai citra atau gambaran Allah, kita akan diteguhkan oleh Allah atau kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bacaan yang akan kita dengar yaitu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Oke anak-anak, Ibu berharap yang punya Alkitab bisa membukanya dan membacakannya dalam hati, dan Ibu akan membacakan untuk kita sekalian. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh burung di muka bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, baik laki-laki maupun perempuan diciptakannya mereka. Oke, anak-anakku terkasih. Dari bacaan yang barusan kita dengar bersama atau si Ria telah membacakan untuk kita, ada beberapa catatan yang harus kita sama-sama ingat, kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari diri kita dan juga berimbas pada hal-hal lain di luar diri kita. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Itu kita ketemu dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 yang tadi kita sudah dengar ya anak-anak. Menurut gambar dan rupanya, citra Allah menunjukkan bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan yang sangat penting. Penting dalam arti bahwa dalam setiap pribadi manusia terdapat gambaran Allah dan diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Lalu,
kita sebagai manusia merespon Allah dengan kita perlu mensyukuri pribadi kita, entah kita keriting kah, rambut air kah, pendek kah, tinggi kah, hidung mancung kah, hidung pesek kah, tidak apa-apa anak, disyukuri saja. Jadi kita kelebihan juga disyukuri, kita kekurangan juga disyukuri. Mungkin ini di kita punya tidak ada, tapi di orang lain punya ada. Orang lain pun tidak ada, kita punya ada. Jadi enjoy saja anak, nikmati hidup. Karena semua itu Tuhan su atur. Kita hidup bergerak dengan ada di atas dunia ini Tuhan su atur semua. Jadi santai. Tinggal bagaimana relasi komunikasi kita dengan Tuhan dan membangun suasana yang damai dengan sesama itu yang perlu kita ciptakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Oke anak-anak, bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Oke, ternyata kalian siap siaga Mantap. Yang pertama, apakah kalian sungguh menghargai diri sendiri sebagai citra Allah atau sebagai anugerah terindah dari Tuhan? Iya, mantap. Ya, jawaban yang bagus. Kita perlu menghargai diri kita dengan menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai berkat atau anugerah dari Tuhan. Oke, ada lagi jawaban? Iya, kita perlu menjaga tubuh kita, baik secara rohani, kita harus sehat ya. Kalau fisik sehat, kita mau buat apa saja, oke, mantap. Mau ikut kegiatan apa saja, entah ekstrakurikuler kah, atau di lingkungan gereja kah, kegiatan rohani, kalau kita mau ikut, tapi kalau kita tidak sehat, hancur sudah. Jadi kita harus sehat. Mantap. Oke, berikut. Ibu mau tanya lagi, dengan cara apa kita dapat membangun dan menghargai diri kita serta sesama? Ya, yang pertama, ya, Frido, silakan menjawab. Oke, mantap anak. Kita perlu membangun komunikasi dengan diri, dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Ya, mantap. Apalagi? Iya, betul. Mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, baik yang dilakukan di sekolah atau di lingkungan KOB atau gereja. Apalagi? Ya, membangun komunikasi, membangun toleransi dengan sesama yang beragama lain. Betul. Iya, jawaban kalian semua baik, benar, dan tepat adanya. Ibu berharap bahwa kita masing-masing menjaga kenisah hati kita sebagai bait suci Allah, menjaganya secara rohani maupun jasmani, agar kita sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan dan berguna bagi keluarga, gereja, dan kehidupan bermasyarakat. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Sepertinya sudah selesai materi kita pada hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita meninggalkan kelas kita, Ibu tanya dulu. Jangan lupa ini materi minggu depan ya anak-anak. Ingat siap diri baik-baik ya sayang dorang.
Oke, mari kita siap hati batin kita untuk menutup seluruh pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu bagi kami. Semoga kami dengan kekuatan Roh Kudus mampu secara bijaksana dan bertanggung jawab menjaga keluhuran kami sebagai citra-Mu dalam hidup rohani dan jasmani. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Oke, ya. Hati-hati di jalan. Say goodbye.